Bersama berdua hangat peluk darimu, hanya meninggalkan. Halo. Kembali lagi di Kumis Podcast. Oke, masih tetap bersama kita berdua ya. Betul, di sesi artis Episode 8 mungkin. episode 8 ya, audio review mistis. Dan sekarang kita akan mereview apa ya kira-kira? Review mitos-mitos mungkin atau Mitos-mitos boleh, tentang ilmu-ilmuwan sejarah gitu. boleh. Bisa lah ya. Dan yang lu penasaran apa sih mitos apa itu yang mau dibahas sekarang? Ini nih Nal, gue tuh sempat lihat di FYP. Apaan? Itu ada yang disebut makam gantung. Makam gantung. Jadi Si gapepoean jadi digantung weh si mayat nate. selain hati. Anjing itu karena hati. Kan aya sok aya hati lu Sok digantung. aya, Lebih seram daripada makam gantung. Betul eta euy. Ya intinya gua itu lihat kan penasaran tuh, Ya, kok ada nih makam gantung. Gua baru dengar singkat cerita, gua lihat tuh detail-detailnya. Ternyata makam itu tuh bekas atau makam orang yang mempunyai ilmu rawa rontek. ilmu rawa rontek. Khusus berarti ya. Khusus. Berarti itu tuh dimakamkan atas permintaan dia atau emang sama warga setempat? Warga setempat. Jadi gini, ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Ya, gimana tuh? Jadi konon katanya yang mempunyai ilmu rawa rontek. Rawa rontek tuh gimana ya? Kebal? Jadi rawa rontek tuh kalau misalkan potong nih tangan, dipotongin, nah bisa nyambung lagi. Oh, kalau misal pun mati dengan terputus misalnya kakinya. Atau terputus sama kepalanya gitu. Nah itu tuh bisa nyambung lagi. Tapi kalau hubungan yang putus bisa nyambung lagi nggak? Kayaknya kalau misalkan salah satunya udah move on susah sih. Susah ya. Lanjut. Iklan tadi mah. Nah tapi ini ilmu rawa rontek ini tuh ada kelemahannya katanya. Kelemahannya gimana? Jadi kalau misalkan udah dipotong nih, dicacagan gitu ya, Mutilasi lah, anggap. mutilasi lah. Nah, si tubuh nanti, ya tubuhnya itu jangan kena tanah. Kenapa tidak boleh kena tanah? Karena kalau kena tanah bisa nyambung lagi, Oh, hidup lagi. gitu. Oh, itu rawa rontek tuh. Baru tahu juga gua taunya ilmu kebal sih. Taunya ilmu kebal. Nah, makanya ini juga para kawan kumis tahu nggak rawa rontek apaan ya? Nah itu tulis di kolom komentar kalau Betul. boleh, kalau misalkan tahu gitu. Nah, sejarahnya itu makam gantung kembali lagi. Berarti itu tuh khusus untuk orang-orang yang seperti yang tadi lu ceritain. Jadi Yang mempunyai ilmu itu rawa ilmu rontek. itu. Nih, gua jelasin dulu nih. Rawa rontek juga disebut ajian Pancasona. Nah, Pancasona. adalah ilmu sakti yang berasal dari Jawa dan sangat populer di masyarakat Nusantara kuno. Oke, peninggalan mah ya. Konon ilmu ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang harus melalui latihan berat untuk mendapatkannya, katanya gitu. Dikatakan bahwa ilmu ini akan membuat pemiliknya hidup abadi. Oh, Kekuatan juga dapat diwariskan kepada orang lain, tetapi si pemilik akan kehilangan kesaktian dan menjadi manusia biasa setelah diwariskannya. bentar, ini gua udah paham ini. Jadi kenapa orang-orang tertentu yang mempunyai ilmu rawa rontek? Karena dengan latihannya yang juga berat ya. Betul. Untuk khusus orang-orang yang ingin hidupnya abadi. Begitu. Dan kalau misalkan diwariskan, itu dia tidak akan sakti lagi. Nih, Itu ya. ada lagi nih. Berdasarkan mitos, sosok yang punya kodam rawa rontek ini
tidak akan mati walau kepala terpenggal katanya gitu ya. Jadi balik lagi kata gua bisa nyambung lagi lah gitu. Ya. Nah ini penangkalannya seperti apa? Ini kembali ke makam gantung kan? Itu berarti tidak hidup lagi, makanya dimakamin dengan secara gantung. Dengan secara gantung. Nah itu tuh yang membuat penangkalannya itu apa? Kenapa harus digantung? Kenapa nggak dikuburkan secara biasa? Iya karena itu. Jadi kalau misalkan masih napak naonnya yang injak ke tanah Menyatu dengan tanah. menyatu dengan tanah, katanya bisa nyambung lagi atau bisa hidup lagi gitu. Oh, makanya warga setempat menguburkannya dengan cara makam Makam gantung gantung gitu. supaya tidak terjadi hal yang itu hidup lagi gitu ya. Nih, makam gantung nih. Konon katanya makam gantung itu yang dimakamkan di situ bernama Eyang Jojo Digdo. Itu sejarahnya. Atau Eyang Digdo yang dipercaya memiliki ilmu Pancasona semasa hidupnya. Pancasona merupakan ajian yang sering digunakan orang zaman dahulu untuk memperkuat diri sebagai pertahanan ketika berperang. Iya kan, biar abadi ya kan. Betul, melawan Oh, para penjajah. mungkin ya. Awalnya untuk perang. Iya. Awalnya tuh ya. Oke. Ngerti. Ini gue juga sambil searching lah ya. Biar gue juga bisa lihat visual atau sejarah-sejarahnya. Penjelasannya. Ya. Iya. Lu lanjutin lagi coba. Ya, yang gua baca sih itu Jadi untuk peperangan peperangan, maksudnya ya, jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif ya. Karena ini jangan, tuh jangan begal misalkan ya. Kan tapi ya demi keuntungan pribadi. Kalau misalkan membegal biar misalkan pas dikeroyok atau pas apa kuat bisa hidup lagi. Tapi zaman sekarang masih ada nggak ya? Kalau orang itu nggak tahu ta. Kita cari, coba. Kita cari ya. Tapi ini yang gue baca sebelum ke situ. Oke. Ini secara detailing makam gantung ya. Nisan makam yang tadi lu bilang Eyang Digdo dibangun dengan lantai fondasi setinggi 50 cm. Oke. Fondasi 50 cm itu lantai fondasinya. Bangunan dasar berundak dua itu setinggi 1 meter. Oh, jadi berundak dua tuh kayak jadi 1, 2 gitu. Penahanan banyak. Di nisan bagian bawah atau selatan ada tulisan huruf Jawa. Menurut juru kunci makam gantung waktu itu. Oh, Lasiman ini. Jadi si sumber ini tahu dari Lasiman. Lasiman itu Kayaknya kuncen. ya bisa jadi kuncen. Pokoknya yang ngasih tahu lah, pokoknya gitu, yang ngasih info. Menurut juru kunci makam, benar. Tulisan Jawa itu berisi sejarah lahir dan meninggalnya Eyang Digdo. Oh, berarti ini dia salah satu yang mempunyai Ilmu itu ilmu rawa rontai untuk peperangan. untuk peperangan, dia untuk melindungi diri sendiri diri kita. Iya, memang mungkin warga setempat juga pada zaman dulu kasihan juga ya kalau misalkan memang udah waktunya meninggal. Tapi kalau misalkan hidup lagi gitu. Iya iyalah, diganggayong gitu. Diganggayong gitu. Kalau Sundanya mah pride-nya mah. Beliau lahir di Kulon Progo, Rabu Kliwon tanggal 5 Suro 1755. Wah, ini zaman kerajaan. Atau 29 Juli 1827. Tapi kebayang juga ya, kalau misalkan pada zaman itu tidak ada ilmu-ilmu yang kayak gitu. Mungkin udah habis lah ya. Pahlawan-pahlawan kita gitu. Bisa jadi. Tapi iya, balik lagi mungkin karena ketinggian mereka juga mungkin ya. Ya, dan ini menurut Lasiman waktu itu biasanya banyak penziarah katanya yang datang dari mereka datang dari berbagai kota di Indonesia seperti Surabaya, Bandung. Oh, dari Bandung juga ada. Kita jadi pengen di sana ya, pengen ziarah. Daerah mana itu? Blitarnya. Bolehlah kita ke sana dengan beberapa kota di Pulau Kalimantan, contoh. Pokoknya banyak lah dari macam-macam kota datang ke sana untuk berziarah. Nah, Kumis Podcast juga menarik kalau ke sana untuk menguak sejarahnya, misalkan menanyakan ke juru kuncinya. Gimana tuh sejarahnya gitu ya. Biar kita lebih
tahu lah ya Lebih tahu. detailnya. Iya gitu. dong. Kita kan podcast mistis atau sejarah gini ya, harus tahu juga. Betul, karena kalau kita cari informasi di seliweran apa sih Di- internet ya. ini kan takutnya ada yang salah, itu salah penyampaian kan ya bisa jadi salah paham juga. Iya. Tuh. Tapi benar menarik sih ya, ketika kita datang ke sana untuk berkunjung Kunjung ziarah gitu kan. melihat makam gantung. Nah itu, jadi selain kita mendapatkan sejarah juga ya kita niatnya untuk berziarah gitu kan. Iya. Nih, Untuk mendoakan tapi beliau. apakah ada di sana kayak aturan-aturannya ada nggak kayak menurut lo gitu? Aturan pasti, pengunjung yang pasti penziarah. ada lah ya. Kayak misalkan ya, kita harus dengan keadaan suci. Mungkin ya untuk karena kita berniat untuk Berkunjung ya, bertamu harus bersih bertamu, gitu badannya. mendoakan Oh orang iya yang iya iya. udah tiada gitu kan, Iya, kita iya. harus suci juga gitu. Nah itu mah menurut gue itu aturan awal, sudah memang seharusnya seperti itu. Betul. Nah, dan kembali ngomong aturan nih, Apa tuh? gua ada nih sepintas liburan. Dan kebenaran nih, gua tuh pengen ke Bali. Ini tuh pas bener ngelewat, Tri. Pas bener ngelewat. Kalau ke Bali jangan pernah. Nah, jangan pernah apa nih? Gua bacain nih. Iya. Kalau ngomong bisa dirinya bridgingannya pas gitu kan. Ngomong-ngomong aturan gitu kan. Bener-bener bisa. Nih, gua baca. Kalau ke Bali, jangan mengucap kata kenyal atau capek jika sedang menuju pura Lempuyang Luhur. Konon nantinya perjalanan akan semakin berat dan lama untuk mencapai puncak Pura Lempuyang Luhur. Nah, gua juga kalau ke Bali belum tahu tuh Pura Iya, Lempuyang iya. Luhur apaan. Coba searching now. Biar tahu ya. Nah ini jadi kita juga sebagai podcast mistis atau sejarah jadi mengetahuinya, Dri. Iya dong. Karena kita orang-orang awam kan ya. Betul Nggak tahu dong. apa-apa ya kita harus mencari. Nih, Pura Sejarah. Lempuyang merupakan salah satu pura tertua dan suci di Bali, Oh. serta menjadi bagian dari Sadkahyangan Jagad atau 6 pura utama yang menjadi pilar pulau di Bali. Suci tuh berarti itu balik di Balik di Kanubianya bisa gitu. Selain sebagai tempat suci untuk memuja Ida Sang Hyang Widi Wasa, Pura Lempuyang Luhur menjadi tujuan wisata populer di Bali Timur karena keindahan dan pemandangan alamnya yang berlatar panorama Gunung Agung yang memukau. Oh, jadi ini tuh peninggalan kayaknya. Peninggalan kerajaan mungkin ya. Bisa jadi. Dan sekarang suka dipakai tempat wisata. Namun ada aturannya itu. Tempat suci juga gitu kan ya. Ya, aturannya jangan Bilang Kenyal. kenyal atau capek. ya. Karena itu bisa memperhambat lah. Memperhambat perjalanan gitu. Mungkin sudah menjadi kepercayaan juga ya. Kurang tahu juga nih. Kayak ini mungkin kan kalau kita di Dago nggak boleh mengucap kata lada. Ada Mungkin seperti itulah ya. Bisa jadi. ada pantangan-pantangannya gitu ya. Betul. Oke, yang next sih. Nah ini lu bacain coba. Nih yang next. Jangan pernah keluyuran pada jam 12 siang atau 6 sore. Karena di jam tersebut konon katanya menjadi jamnya Wong Samar. Ya, apalagi nih? Wong Samar apaan ya? Coba searching. Kita lihat. Searching. Kenapa katanya sih? Udah tahu nih. Nggak ada nih. Wong Samar ya, kita cek. Wong Samar adalah bangsa lelembut yang tinggal di tengah hutan bakau dan tepian sungai bersuasana sejuk. Makhluk ini tidak tampak oleh mata orang biasa. Oh, berarti ini malah lebih ke makhluk Wong Samar itu. Seperti kulit ketincak di kampung orang ini. Ada pula yang pernah melihat lelembut ini dengan ciri-ciri kulit hitam pekat. Tidak mempunyai garis hidung, rambut basah yang kusut, dan baunya yang bau busuk. Sosok lelembut ini kerap mengganggu pendaki gunung dan warga yang bermukiman dekat dengan hutan, di mana Wong Samar bisa merubah wujudnya menjadi manusia untuk mengajak korbannya menuju dunianya. Oh, menculik lah ya. Menculik.
orang ke dimensi lain gitu untuk berbawa. Berarti ini wajar nih, kenapa kita tidak boleh keluyuran pada jam 12 siang atau jam 6 sore. Karena masyarakat setempat yang mungkin mempercayai hal itu, takutnya diculik. Takutnya diculik. Begitu. Wow. Oh. Jadi tahu kan ada sosok di sana, tapi gua nggak tahu itu apakah di Balinya sebelah mana, apakah keseluruhan atau memang beberapa tempat gitu. Kayaknya beberapa tempat sih, ya Nal ya. Iya sih, Kayaknya. soalnya di sini juga pendaki gunung dan warga yang bermukiman dekat dengan hutan di mana Wong Samar bisa merubah wujudnya. Tapi nggak tahu ya Wong Samar ini di sebelah mana. Ya intinya juga Berarti dimanapun ya sarupnya mah nggak boleh ya. iya, Maghrib mah. betul. Maghrib itu nggak boleh karena memang udah apa ya, waktunya untuk orang-orang itu Ngampis. Gitu. Lanjutlah. Nih lanjut deh yang ketiga. Tunggu hati. Jangan keramas pada saat Kajeng Kliwon atau Jumat Kliwon. Kenapa tuh? Konon tiris konon jika keramas pada saat itu seseorang bisa dimasuki atau disakiti ilmu hitam yang dikenal dengan ilmu leak. Wow. Berarti banyak juga ya pantangan-pantangan di beberapa tempat gitu, kayak di Jawa, di Sunda, ya kan. Di Bali pun ada ya. Jangan keramas di Jumat Kliwon. Wow. Waduh, Karena itu bisa berarti diganggu apa gimana tadi? ya dimasukin lah oleh ilmu-ilmu Hitam. leak gitu, ilmu hitam. Ya cukup tergambarkan lah ya. Coba kalau yang nextnya lagi. Ya ada nih, cukup. Nggak ada. Udah 3. Oh 3. Mungkin banyak ya Nal, tapi ini yang sering terekspos atau sering berseliweran di internet mungkin. Ya, Jadi cuma 3 ini. Dan lumayan juga pada saat nanti kita ke Bali, jadi bisa tahu ya kalau misalkan ke Pura Lempu yang Luhur. Nah ini juga tidak Nal, boleh seperti itu. betul. Ini juga yang gua pernah dengar nih. Gua pernah dengar di salah satu cerita-cerita horor gitulah. Katanya pernah ada yang kejadian mistis juga di Bali hingga merenggut nyawa. Kenapa bisa tuh? Apa ceritanya? Nah ini katanya gak tahu ke salah satu pura di mana, karena kan itu tuh tempat suci ya. Ya. Di adat di sana gitu kan. Itu tuh tempat suci. Nah, konon katanya yang wisata ini tuh dari SMA mana gitu, pokoknya di luar Bali lah. Oke. Si pemandu wisata, pemandu wisata udah bilang kalau ada yang halangan atau hate atau men, gak usah ikut turun. Pantangan itu mah ya. Pokoknya bilang kayak gitu katanya. Nah cuman si siswa ini tuh mahasiswi lah, siswi ini tuh apa ya, ya mungkin karena baru ke Bali ya pengen lah gitu kan. Oh iya, lebar gitu kan, studi tour ini. studi tour kayak gitulah. Udah bayar, kalau nggak semua tempat mungkin sayang kalau hanya maksain walaupun itu sebuah pantangan. Iya, akhirnya dia tuh menyembunyikan hal itulah pokoknya. Oh, pura-pura aja lah ya. Pura-pura nggak hate gitu. Nah ternyata di situ tuh dia ngelihat ada sosok kayak apa gitu, sosok hitam gitulah. Nah singkat cerita baliklah ke hotel nih si semua studi tour itu tuh, Para mahasiswa itu tuh. Nah balik ke hotel, ternyata yang head itu yang maksain dia kesurupan. tiba-tiba kesurupan. Pokoknya nggak bisa disadar-sadarkan lah. Nah akhirnya si pemandu wisata itu dan gurunya gitu minta pertolongan lah ke Warga setempat. ke warga setempat yang ada di pura itu. Bisa dibilang sih kuncinya di situ lah. Oke. Itu ternyata kata kuncinya gitu,
ini ya bisa disembuhkan, cuman untuk balik lagi kayaknya nggak bisa. Untuk balik lagi tuh untuk ya hidup kembali gitu nggak akan bisa. Jadi dia pasti meninggal gitu. setengah jiwanya udah diambil mungkin ya sama itu makhluk yang di luar dengan dunia nyata mungkin. betul. Nah itu yang pernah gua dengar sih, nggak tahu benar atau enggaknya, tapi setidaknya kita harus menghargai lah ya Iya. pantangan-pantangan Tapi bersama gitu tapi kan. emang ada gue nonton, lupa lagi nih di film apa ya. Jadi yang udah diambil tapi udah nggak bisa dengan ini apa sih? Nggak bisa sepenuhnya. Nggak bisa sepenuhnya balik lagi. gitu kan. Ada yang seperti itu ya, macam-macam lah. Nah itulah mungkin ya dua sejarah kalau bisa dibilang. Pura tadi Betul. yang ada di Bali dengan makam gantung. Ya intinya sih yang menurut kita gitu kan, mau dimanapun, mau berada tempat suci, gaib ataupun sesama manusia ya kita harus saling menghargai Iya. juga lah ya. Ibaratnya Apa di salahnya gitu? mall mau dimanapun ya. Apa salahnya kita menuruti pandangan-pandangan tersebut? Betul. Nah, ngomong-ngomong yang nyata juga kan ada aturan yang kayak kita masuk ke lapangan bola misalkan, kan ada aturannya. Begitupun juga di Iya, kita kena lapangan bola ya. Kuduna kemana tuh? Analoginya gua ganti. Misalkan masuk ke mall, Semua. kan gak boleh ngerokok tuh. Kan kalau misalkan kita ngerokok kan dihajar ke satpam. Jadi ya Itu kan simpelnya seperti itu. Di saat mistis pun ada pantangannya. Nah itu. Dan yang mengetahuinya yang menurunkan kuncen yang mengetahui hal-hal seperti Ya, itu. gitu. Nah. Lapangan bola mah balik deh main bola. bola. Kita kalau misalkan nggak mau di kartu merah, kita jangan ngeleding. Di tukang itu. Iya, benar. Ji, Tapi kalau kita tidak nyeleding di kartu merah, itu wasitnya yang goblok. Nah, betul. Jadi kemana-mana aja gak bahas nih goblok. Ya begitu pokoknya. Intinya dua sejarah lah. Iya, makanya nih kenapa kita Membahas ini membahas kayak gini tuh sejarah-sejarah karena penting juga ya. penting juga dan kita ingin ke sana. Hetan intinya mah. Kita ingin ke sana. Kenapa kita? Jadi gini nah. Karena kita ingin ke sana ya. Untuk tag juga di sana. Tuh, Nah, kita kan butuh uang nih. tuh. Nah, untuk para kawan kumis yang akan atau yang ingin mensupport kita betul secara donasi, kita sekarang sudah membuka. Nah, Di mana tadi? di mana? Di Saweria. Di Saweria. Saweria. Jadi kalian bisa mengirimkan di situ juga, bisa apa ya? Mengirimkan tuh dengan nominal yang ya, Ya, berapapun bisa. Yang penting mendukung kita. mendukung kita untuk kreativitas dan menghibur kalian. Karena kalau misalkan dua kopi sigana orang entek. Enggak lah. Kita juga sebenarnya tulus, cuman ini sebagai apresiasi aja lah. Jika kalian ikhlas atau ingin membantu, kalian bisa donasi donasiin dengan link yang ada di tertera di deskripsi. deskripsi YouTube ada, Di Instagram Spotify ada. Instagram ada. Dan nanti ini kita akan cantumin juga di deskripsi episode 8 ini. Nah itu. Gitu, Tri. Tapi gua ngomong-ngomong yang ke Bali tadi, kan jangan ngomong kenyal ya, yang di Pura Lempu yang luhur itu. Tapi gua kalau ngajak lu bakalan ngomong kayak gitu nggak? Kalau kenyal sih enggak ya. Tapi kalau capek, iya. Kalau capek Nah, iya. itu pun nggak boleh. Jadi kalau capek ditahan aja sih. Iya berarti ditahan aja. Ditahan aja. Kan biasanya ada orang kan numpang capek anjing. Nah, itu tuh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau lelah, boleh nggak ya? Nah, Aduh, lelah. Oh, misalkan pengen minum. Jadi jangan ngomong capek. Aduh, orang terlalu bersemangat enggak, sehingga merasakan dehidrasi lumayan yang begitu tinggi. tinggi. Jadi gitu. kita harus minum.
Itu bisa kayaknya Bisa. dinetralisir oleh kata-kata seperti itu. Nah, itu. Pokoknya jangan ngomong kenyal atau capek. capek. Gitu. Ya mungkin segitulah ya. Untuk pembahasan kali ini 2 sejarah yang kita udah bicarakan tadi, semoga bisa menjadi bermanfaat juga Betul, amin. dan bisa menjadi Sebuah apa ya? pembelajaran juga karena sejarah-sejarah. untuk kami juga Itu. sebuah pengetahuan yang Sebuah pasti. pengetahuan. Ya, pokoknya segitu aja dan mungkin kita akan bertemu lagi di episode 9, 10, 11. 11. Jadi episode 9 itu info ini sebelum episode 10. sih bener. Salah. Di sana itu gak boleh disalahkan. Memang pada kenyataannya udah harus seperti itu. Udah hukum alamnya. Udah Ya, daripada kita selalu ngoceh kemana-mana, mending dipakai membahas lagi sejarah-sejarah di episode 9. di episode 9. Jadi kita siapkan lagi bahan dan materi anjir untuk para kawan kumis, karena kita kan ingin menghibur. ingin men-sharing-sharing juga ya. Betul. Oke. Mungkin segitu aja dari kita Kumis Podcast undur diri. Gua Andri. Gua Alda, jangan lupa donasi. Ya. Sampai berjumpa lagi Di episode berikutnya. Bye.